mati syahid karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tahu Rasulullah SAW sangat mencintai istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha yang selama ini mendukung perjuangan dakwah Nabi, juga pamannya Abu Thalib yang selama ini senantiasa membela dakwahnya Nabi, melindungi Nabi walaupun pada akhir hidupnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada orang yang berani untuk mengganggu terus-terusan Rasulullah selama ada pamannya Abu Thalib. Jadi ada dua orang dalam perjalanan dakwah Nabi yang sangat penting. Ada Siti Khadijah, ada Abu Thalib. Siti Khadijah mendengarkan di dalam rumah ketika Rasulullah telah berdakwah. Abu Thalib melindungi dakwah Rasulullah SAW. Maka apa jadinya? Ketika sulit dakwah di kota Mekah, ternyata dua orang yang paling dicintai Rasul ini berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 7 kenabian, teman-teman sekalian, masih periode kota Mekah. Selama 3 tahun lamanya, umat Islam pada saat itu diasingkan, diisolasi, kesulitan sekali untuk makan, kesulitan sekali untuk melakukan hal-hal lainnya. Banyak orang-orang yang jatuh sakit dan meninggal dunia. Siti Khadijah radhiyallahu anha jatuh sakit dan meninggal dunia. Rasulullah sangat bersedih akan kehilangan sang istri. Disusul lagi dengan pamannya Abu Thalib juga meninggal dunia. Maka dalam sejarah Islam hal ini dikenal dengan nama tahun kesedihan. Sedih ketika pasangan hidup kita meninggal dunia, sedih ketika paman kita yang seolah-olah sudah seperti ayah senantiasa mendampingi Rasul sejak Rasul kecil, sejak pamannya kakeknya Rasul meninggal, Abdul Muthalib meninggal pada usia Rasul 8 tahun, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Maka Abu Thalib membersamai kehidupan Rasul dari Rasul kecil, remaja sampai dewasa, teman-teman sekalian. Maka ketika Abu Thalib meninggal dunia, Rasul juga sedih, sangat kesepian. Maka pada saat itu singkat cerita Rasul memutuskan untuk berdakwah ke negeri Taif karena merasa di kota Mekah susah sekali untuk berdakwah. Banyak orang-orang yang tidak menerima dakwahnya Nabi di kota Mekah. Maka Rasul berjalan lama sampai ke negeri Taif. Di negeri Taif hendak mendakwahkan Islam, hendak menciarkan Islam, tapi yang terjadi justru sebaliknya, sama seperti di kota Mekah, bahkan lebih lagi. Anak-anak kecil, remaja, dewasa semuanya keluar dari rumah hanya untuk mengata-ngatai Nabi, mencaci maki Nabi, melempari Nabi dengan batu, kotoran dan sebagainya. Sehingga dakwah itu tidak diterima. Apakah Rasul mengadu kepada Allah? Pasti. Dakwah yang sedemikian sulit, tidak mudah Islam itu sampai kepada kita, teman-teman sekalian. Ada pengorbanan, perjuangan yang luar biasa besar di dalamnya. Maka Rasulullah SAW bersandar, berteduh di bawah sebuah pohon dan menaikkan tangannya, minta sama Allah petunjuk. Rasul ini mau diletakkan di mana? Berdakwah di mana yang sekiranya bisa diterima oleh kaum yang lain? Susah sekali dakwah di masa itu, teman-teman sekalian. Malaikat pada saat itu mengatakan, doa saja ya Rasul, supaya orang-orang itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak bertindak tidak baik kepadamu. Rasul memaafkan. Rasul tidak mengangkat tangan untuk mengazab orang-orang Taif, tidak. Tapi Rasul justru mendoakan agar kelak ada anak keturunan dari negeri Taif yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengajarkan kepada kita umat Islam untuk menjadi pribadi yang mudah dalam memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah, Nabi kita, Masya Allah, telah diperlakukan sedemikian rupa dengan lisan yang buruk dari orang lain, perbuatan yang buruk dari orang lain. Bahkan malaikat saja geram dengan perlakuan dari orang-orang Taif. Tapi Rasulullah SAW memilih untuk berdoa agar ada anak keturunan orang-orang Taif ini pada akhirnya memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kalau teman-teman pergi umrah atau haji, teman-teman sempatkan diri ke negeri Taif, Masya Allah, orang-orang yang sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, bukan negeri yang diazab. Berkat doa dari Rasulullah SAW. Merasakan kepedihan yang amat sangat, tinggal 2 orang yang dicintai, penolakan dakwah di negeri Taif. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira untuk Rasulullah SAW sebagai hiburan. Apa itu? Apa itu hadiah dari Allah untuk menghibur hati Rasulullah yang sedang sepi, yang sedang berduka, yang sedang sedih? Dia adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah hadiah, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul yang begitu berat dalam menjalankan dakwah, banyak tantangannya, luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih hadiah berupa Isra Mi'raj. Bagaimana kisah Isra Mi'raj, teman-teman sekalian? Secara singkat, pada suatu malam Rasulullah SAW
sedang tertidur, tidak terlalu nyenyak. Tiba-tiba datang malaikat Jibril membelah dada Rasulullah SAW, membersihkan dada Rasulullah SAW, mengisinya dengan iman dan hikmah, teman-teman sekalian. Rasulullah bersih. Tidak seperti kita, kadang-kadang hati kita ini ada marah, was-was, ya, benci, dendam, iri, dengki. Kadang-kadang hati kita kotor. Hati Rasulullah bersih, teman-teman semua. Setelah itu Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kendaraan berupa burak. Seperti yang teman-teman tahu, burak itu adalah ukurannya lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Dan ketika burak itu melangkah, selangkahnya itu sejauh mata memandang kita. Cepat sekali. Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan malaikat Jibril dengan burak, teman-teman sekalian, Rasulullah mampir dulu ke Madinah, mampir dulu ke Bukit Tursina, mampir dulu ke Bethlehem. Itu tempat-tempat yang luar biasa. Madinah tempat hijrahnya nanti, Bukit Tursina tempat kisahnya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bethlehem itu tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Barulah Rasul itu sampai ke Masjidil Aqsa. Ternyata sudah banyak sekali nabi-nabi yang menunggu Rasulullah SAW untuk diimami salat, sehingga Rasulullah SAW menjadi imam salat bagi para nabi-nabi. Kalau teman-teman diberikan kesempatan oleh Allah untuk pergi ke Baitul Maqdis Palestina, biasanya tour guide-nya akan menunjukkan ini tempat Nabi ketika jadi imam salat bagi para nabi. Ini tempat Nabi ketika menambatkan buraknya. Jadi tali burak itu ditambatkan di satu tempat. Ini tempatnya Siti Maryam, ada juga tempat mihrabnya Siti Maryam. Jadi ada tempat-tempat yang kalau kita pergi ke sana kita bisa lihat secara langsung, teman-teman sekalian. Cerita dilanjutkan setelah sholat 2 rakaat, sahabat sekalian. Kemudian malaikat Jibril meminta Rasulullah SAW memilih 2. Satu wadah yang berisi khamar, satu wadah yang berisi susu. Maka Rasulullah SAW memilih susu, memilih fitrah, memilih kesucian. Sebagaimana agama ini adalah agama kesucian, agama fitrah. Barulah setelah itu, teman-teman sekalian, Rasulullah SAW naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Ketika Rasulullah SAW bersama dengan burak, bersama dengan malaikat Jibril naik ke langit pertama, siapa yang ditemui oleh Rasulullah SAW? Nabi Adam alaihissalam. Di langit pertama ada Nabi Adam alaihissalam. Malaikat-malaikat di pintu langit berkata, engkau ini siapa? Saya Jibril. Engkau bersama dengan siapa? Saya bersama dengan Muhammad. Apakah Muhammad ini orang yang diutus oleh Allah? Betul, dialah yang diutus oleh Allah. Maka malaikat penjaga pintu langit itu membuka, dan kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua juga sama demikian. Orang malaikat-malaikat bertanya, siapa engkau? Saya Jibril. Engkau bersama dengan siapa? Bersama dengan Muhammad. Apakah dia diutus oleh Allah? Betul, dia diutus oleh Allah. Maka di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Langit ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam, Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh, Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur, teman-teman sekalian? Ada yang tahu? Apa itu Baitul Ma'mur? Dijelaskan teman-teman sekalian, Baitul Ma'mur ini tempat yang luar biasa sampai Allah jadikan sumpahnya Allah itu pakai nama Baitul Ma'mur. Kalau Allah sudah mengucapkan sumpah dengan nama tempat, nama waktu, berarti tempat atau waktu itu adalah keadaan yang sangat luar biasa. Dalam surah At-Tur ayat keempat, kalimat awalnya itu adalah wal baitil ma'mur. Jadi Allah ini bersumpah demi Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur ini adalah sebuah tempat yang sangat luar biasa. Apakah itu? Kalau kita punya tempat namanya Ka'bah untuk kita beribadah, ya teman-teman sekalian ya. Di atas Ka'bah itu namanya Baitul Ma'mur, tempat ibadahnya para malaikat-malaikat. Jadi Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya bagi para penghuni langit ketujuh. Itu namanya Baitul Ma'mur, teman-teman sekalian. Apa kata Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur adalah bangunan masjid di langit. Tepat di bawahnya ada Ka'bah, dan andai masjid ini jatuh, Baitul Ma'mur ini jatuh, maka jatuhnya di atas Ka'bah. Jadi di bumi kita ini ada Ka'bah, di langit ada Baitul Ma'mur.
Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu sudah bersandar di Baitul Ma'mur. Berikutnya naiklah Rasulullah SAW hingga ke Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang sangat luar biasa, yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan Sidratul Muntaha dalam surah An-Najm ayat ke-12 sampai ayat ke-18. Gambaran tentang Sidratul Muntaha, tempat di mana Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Awalnya 50 waktu, teman-teman sekalian. Dalam surah Najm ayat 12, An-Najm 12 sampai 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah orang-orang musyrik, kaum musyrikin hendak membantah tentang apa yang dilihat oleh Rasul? Sesungguhnya Rasul itu melihat malaikat Jibril dengan wujud yang asli. Di dekat Sidratul Muntaha itu ada syurga sebagai tempat tinggal. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril. Penglihatan Nabi Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang paling besar. Jadi teman-teman sekalian, Rasulullah SAW setelah dari lagi ke-7 naik lagi ke Sidratul Muntaha. Dan kemudian setelah itu barulah mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Sidratul Muntaha itu apa sih sebetulnya? Sidratul Muntaha itu seperti pohon besar yang berada di langit ke-7, teman-teman sekalian. Dan Sidratul Muntaha merupakan akhir dari sebuah perjalanan. Kadang kita lihat galaksi ini nggak tahu ujungnya ada di mana, planet ini nggak tahu ujungnya ada di mana. Sidratul Muntaha adalah akhir dari perjalanan. Tidak ada satupun makhluk yang bisa masuk ke dalamnya kecuali Rasulullah SAW pada saat itu. Makanya ketika Rasul bertemu dengan Allah, mendapatkan perintah sholat, malaikat Jibril nggak bisa lagi nemenin, nggak sanggup, teman-teman sekalian. Perintah sholat itu langsung tanpa perkara malaikat Jibril. Yang biasanya selama ini kalau Rasul terima wahyu pasti ada perantara malaikat Jibril. Tapi khusus perintah sholat langsung tanpa perantara malaikat Jibril, yang menunjukkan luar biasanya keagungan sholat dalam agama ini, teman-teman sekalian. Berikutnya Rasul melihat surga dan neraka, sehingga semakin kuatlah keimanan Rasulullah SAW. Rasul kemudian pada akhirnya kembali lagi ke kota Mekah, dan keesokan harinya Rasul mensyiarkan, menceritakan tentang apa yang dialaminya pada peristiwa Isra Mi'raj. Dan orang-orang dikumpulkan, karena orang-orang kafir Quraisy tahu itu sebuah kebohongan, gak mungkin, mustahil. Kami menuju ke Masjidil Aqsa, gak bisa dalam satu malam, mustahil, 1 bulan atau bahkan berbulan-bulan, gak mungkin. Jadi mereka sengaja mengumpulkan orang-orang sangat banyak supaya mendengarkan Rasulullah, supaya tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Apa perkataan mereka? Kalau engkau benar ya Rasul, kalau engkau benar ya Muhammad, karena mereka tidak mengakui Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW, engkau benar melakukan Isra dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, coba katakan kepada kami berapa jumlah pintu di Masjidil Aqsa? Bagaimana detailnya Masjidil Aqsa? Kira-kira Rasul bisa jawab tidak, Ibu? Bisa nggak? Kalau Ibu saya tanya, Bu atau Bapak, ini pintu ada berapa di masjid ini, Ibu dan Bapak? Nggak tahu kita. Karena kita, walaupun kita tiap hari ke sini, mungkin kita tidak hitung ada berapa, 1, 2, nggak hitung kita. Jadi itu jebakan dari orang-orang kafir Quraisy supaya Rasul tidak bisa jawab. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril, membentangkan sayapnya, membuat live keadaan Masjidil Aqsa. Jadi Rasul langsung lihat di sayapnya malaikat Jibril. Jadi Rasul bisa jawab semua pertanyaan secara detail. Orang-orang kafir Quraisy juga bertanya, katanya engkau dari Haram ke Aqsa. Ceritakan pada kami, engkau bertemu dengan kafilah-kafilah dagang kah? Bertemu dengan orang-orang yang sedang berjalan kah? Bisa cerita tidak kalau engkau betul-betul melakukan perjalanan itu? Rasulullah bisa cerita detail. Saya ketemu dengan kafilah dagang yang ini kehilangan untanya, yang ini untanya seperti ini. Rasul bisa jelaskan secara detail. Apakah mereka semua percaya ketika Rasul sudah menjelaskan semuanya, teman-teman sekalian? Percaya tidak? Mereka mengatakan Rasul adalah tukang sihir.
Disinilah membuktikan mana yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah SWT, karena pada saat itu banyak yang keluar daripada agama Allah, gak percaya dengan perkara yang gaib ini, gak percaya. Disitulah cara Allah memfilter mana orang yang sungguh-sungguh beriman kepada agama Allah SWT, mana mereka yang munafik, mereka yang keluar daripada agama Allah, mereka yang tidak percaya kepada Allah, Rasulullah SAW. Termasuk salah satu yang percaya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, makanya digelari dengan nama As-Siddiq, yang percaya dengan perkataan Rasulullah SAW. Itulah singkat cerita teman-teman sekalian tentang Isra Mi'raj yang sering kita dengar setiap tahunnya. Sekarang kita akan bahas secara cepat. Kalau begitu apa sih hikmah dari Isra Mi'raj teman-teman sekalian? Apa yang kita bisa dapat? Ibrah, hikmah apa yang kita bisa dapat dari peristiwa Isra Mi'raj? Pertama, menunjukkan ketinggian seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra ayat 1 tadi, sahabat-sahabat sekalian, yang digunakan katanya adalah abdun, adalah hamba. Perkataannya adalah hamba. Maknanya adalah Allah menginginkan atau menceritakan kepada kita, hamba ini memiliki kedudukan yang sangat dahsyat ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pertama, hikmah dari Isra Mi'raj adalah menunjukkan tingginya derajat kehambaan. Kedua, teman-teman sekalian, hikmah dari Isra Mi'raj adalah Allah Subhanahu wa taala sedang ingin membuat Rasul tangguh dalam berdakwah. Tidak ada yang mudah dalam dakwah, teman-teman sekalian, betul enggak? Bapak dan Ibu menjalankan masjid ini, atau mungkin menjalankan pengajian, atau mungkin saya berdakwah, itu pasti ada tantangannya, ada ujiannya, pasti. Dulu kami mendirikan rumah Quran, Pak Bu, izin cerita. Sekarang sudah jadi pesantren, alhamdulillah. Awal-awal orang-orang tidak terima, penuh dengan prasangka, padahal kami belajar Quran, atau tetangga tidak suka misalnya terlalu berisik, ya. Padahal Muslim juga, tapi tidak familiar dengan ayat-ayat Quran misalnya. Banyak tantangan-tantangan dakwah, banyak sekali. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasul juga hikmahnya adalah mendapatkan pembekalan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tangguh dan terus berdakwah, tidak pernah berhenti. Kemudian yang ketiga, hikmah dari Isra Mi'raj adalah diajarkan kepada kita untuk menyampaikan kebenaran walaupun itu mungkin bagi sebagian orang pahit. Sebagaimana Rasulullah SAW dengan gagah berani menyampaikan yang benar itu benar. Rasul tahu tidak semua orang akan percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, itu mustahil dalam logika manusia, nggak nyambung. Tapi Rasulullah sampaikan berita itu dan Rasulullah siap dengan konsekuensinya, menyampaikan kebenaran agama ini. Itu hikmah. Yang ketiga, hikmah yang keempat adalah kita bisa lihat bahwa keimanan umat yang paling sempurna adalah keimanannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka wajar saja Rasulullah SAW sangat mencintai laki-laki, manusia dari kalangan laki-laki dewasa. Siapa yang paling dicintai oleh Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika orang-orang kafir Quraisy tidak percaya sama sekali, banyak orang-orang yang mendustakan Rasulullah SAW, Abu Bakar tegap kokoh berdiri dan membenarkan semua perkataan Rasulullah SAW. Kalau seandainya teman-teman sekalian, katakanlah misalnya Rasul itu ada di hadapan kita dan bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj, wallahu a'lam, apakah kita ini percaya atau tidak? Wallahu a'lam, kita tidak tahu juga. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, kokohnya keimanannya, percaya semuanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi hikmah Isra Mi'raj yang keempat adalah bahwa Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan keimanan yang sangat luar biasa. Kelima, hikmah dari Isra Mi'raj adalah syariat Nabi Muhammad SAW secara otomatis menghapus syariat-syariat Nabi terdahulu. Terlihat dari Nabi Muhammad yang menjadi imam sholat bagi Nabi-Nabi terdahulu. Nabi-Nabi terdahulu punya kitab sendiri untuk kaumnya, tapi Rasulullah SAW punya mu'jizat Al-Quran untuk seluruh kaum, seluruh manusia, hudalin nas, sepanjang zaman, tidak di zaman tertentu saja. Jadi yang kelima, hikmah dari Isra Mi'raj adalah syariat Nabi Muhammad menghapus syariat Nabi-Nabi terdahulu. Al-Quran yang paling sempurna. Nabi Muhammad menuntut para nabi menghapus syariat-syariat terdahulu. Yang keenam, apa hikmah peristiwa Isra Mi'raj? Adalah keistimewaan Masjidil Aqsa, teman-teman sekalian. Masjidil Aqsa adalah masjid kita, bukan masjid orang-orang Palestina saja. Orang-orang Palestina lah yang Masya Allah, Allah tugaskan untuk menjadi penjaga Masjidil Aqsa. Makanya saya katakan di ceramah-ceramah sebelumnya, anak-anak Palestina itu tidak bisa kita adopsi.
Kenapa? Karena dari darah mereka mengalir semangat perjuangan untuk menjaga Al-Aqsa. Untuk siapa? Untuk kita semua. Jadi Masya Allah, mereka berjuang. Apa yang kita bisa lakukan? Hikmah salah satu kenapa Allah memperjalankan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, agar kita peduli dengan Masjidil Aqsa, agar kita peduli dengan perjuangan teman-teman kita di Palestina. Pertanyaannya, kita sudah lakukan apa untuk mereka? Sudahkah kita berikan harta kita untuk perjuangan dakwah mereka yang mati-matian menjaga Masjidil Aqsa, masjidnya umat Islam? Sudahkah kita berikan doa, terselip doa dalam sehari-hari kita agar mereka dikuatkan? Masya Allah. Mereka kuat karena apa, teman-teman sekalian? Mereka kuat karena Al-Quran. Al-Quran ada di jiwa-jiwa mereka. Nggak takut, hati itu tidak takut. Bagi teman-teman kita di Palestina itu nggak takut. Hidup kuliah atau mati syahid, nggak takut. Masya Allah. Dibekali sejak dini Quran, sehingga berani membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum tentu kita bisa seperti itu. Kembali kepada hikmah Isra Mi'raj, teman-teman sekalian. Yang keenam, hikmah Isra Mi'raj adalah keistimewaan Masjidil Aqsa. Kita diminta untuk peduli kepada Masjidil Aqsa. Jangan ada yang mengatakan, ngapain ngurusin yang jauh-jauh, urusan Indonesia aja masih banyak. Betul, urusan bangsa kita banyak, betul. Tapi Masjidil Aqsa tidak boleh kita lupakan. Itu kiblat pertama umat Islam. Itu peristiwa Isra Mi'raj itu dari situ. Singgahnya Rasul itu di situ sebelum naik ke langit. Kita diminta untuk peduli dengan Masjidil Aqsa, sahabat-sahabat sekalian. Kenapa? Tidak hanya karena kita seorang Muslim, tapi kita juga seorang bangsa Indonesia. Ingat dulu kemerdekaan Indonesia, teman-teman kita di Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia. Kita pun semestinya begitu. Sekarang masih dijajah, teman-teman sekalian. Dan kita ini manusia. Tidak perlu dengan agama, tidak perlu dengan yang lain-lain untuk kita peduli dengan orang lain yang memerlukan pertolongan. Ya, jadi yang keenam itu adalah hikmah dari Isra Mi'raj adalah keistimewaan Masjidil Aqsa. Kemudian teman-teman sekalian, yang ketujuh, hikmah dari Isra Mi'raj adalah Islam merupakan agama yang suci. Islam itu agama yang suci. Terbukti ketika Rasulullah SAW memilih susu dibanding dengan khamar. Kedelapan, hikmah Isra Mi'raj adalah salat. Ini yang akan saya bahas setelah ini tentang salat, keutamaan salat. Salat itu seperti kita tahu tiang agama. Masjid ini nggak ada tiang-tiang nih, nggak mungkin masjid ini berdiri, betul Bu? Nggak mungkin ada atapnya, nggak mungkin ada temboknya. Kalau tiang-tiangnya aja nggak ada. Makanya kalau kita bangun sesuatu itu pasti tiang-tiangnya harus kokoh dulu. Sama seperti ketika agama ini, sholat itu adalah tiangnya agama. Bukan mengerjakan yang lain-lain, sedekahnya banyak, masya Allah luar biasa. Kemudian apanya lagi, saumnya masya Allah luar biasa. Tapi nggak sholat, khawatir seperti ember yang diisi dengan air, kemudian bolong itu embernya. Airnya jadi jatuh lagi. Kenapa? Sholat adalah kewajiban. Yang membedakan orang Islam dengan orang yang tidak beriman adalah sholat. Kemudian teman-teman sekalian, yang ke-9, apa hikmah dari Isra Mi'raj? Memantapkan Nabi Muhammad tentang perkara-perkara yang gaib, tentang surga, neraka, langit, dan sebagainya. Kemudian yang ke-10, apa hikmah dari Isra Mi'raj? Rasulullah hendak memasuki fase baru, yaitu memasuki untuk membangun negeri Islam di kota Madinah. Maka tadi seperti yang saya katakan, peristiwa penceritaan Rasulullah, ceritanya Rasulullah kepada orang-orang kafir Quraisy itu untuk memfilter mana yang sungguh-sungguh beriman kepada Rasul, mana yang keluar daripada agama Allah, mana yang memusuhi Rasulullah SAW. Sekarang kita membahas mengenai sholat, teman-teman sekalian. Kita tahu bahwa salah satu yang sangat penting dalam kisah dari Isra Mi'raj adalah sholat. Dalam surah Al-Baqarah Al-Ankabut ayat ke-45 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau ada yang bertanya, tapi kenapa ada orang salat tapi dia mencuri, tapi dia zalim sama orang, tapi dia ghibah? Katanya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tunggu dulu, periksa dulu salat. Ada orang puluhan sholat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak terhitung sholat, teman-teman sekalian. Maka ini yang ingin kita bahas pada hari ini, sholat yang seperti apa. Pembahasan sholat ini mungkin kita sudah sering dengar berhari setiap saat, tapi ini penting untuk kita kembali mengingat sholat seperti apa yang sekiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, sebelum kita bahas mengenai sholat,
yang khusyuk. Mari kita lihat dalam peristiwa Isra Mi'raj ada perintah salat. Apa sih keutamaan salat? Kenapa sih harus salat? Yang pertama adalah tentu saja salat adalah sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang afdal? Yang paling baik itu yang mana? Yang paling bagus itu yang mana? Maka Rasulullah SAW jawab, amalan yang afdal, yang paling baik itu adalah pertama, sholat pada waktunya. Mungkin kita sholat, misalnya di sini zuhur, asar misalnya jam 3 misalnya. Kita sholat zuhurnya jam 3 kurang 10. Rapel langsung nyambung ke sholat asar misalnya. Padahal dikatakan di sini kata Rasulullah SAW keutamaan sholat, ya ada sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Dan Rasul katakan amalan yang afdal, yang paling baik adalah pertama sholat pada waktunya. Kemudian yang kedua kata Rasul, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pun bertanya pada diri saya sendiri, apakah kita termasuk orang-orang yang menyegerakan sholat? Maka mohon sekali untuk para bapak, kita ingin yang punya anak-anak laki-laki, ajak anak laki-laki kita sedini mungkin untuk mencintai masjid, untuk sholat di masjid. Makanya saya selalu bahagia, masjid-masjid diisi dengan anak-anak ini, Masya Allah teman-teman sekalian. Saya cerita sedikit sebelum kita membahas keutamaan sholat. Banyak orang yang bertanya pada ibu saya, pada ayah saya, bagaimana cara mendidik anak-anaknya ibu dan bapak. Ternyata ibu saya gak jawab yang macam-macam, Pak Bu. Saya juga baru tahu, ibu saya gak bilang yang lain-lain. Ibu saya cuma bilang, dari bayi, anak-anak saya ini, saya biasakan untuk cinta masjid. Jadi saya, adik-adik kami, dari bayi, anak-anak kecil, remaja itu selalu sama ibu sama ayah kami itu ke masjid. Makanya ini anak-anak di masjid ini, Masya Allah, ini adalah cara mereka untuk mencintai masjid. Dan nanti ketika mereka dewasa, mereka ingat tentang masjid yang selalu terpaut dalam hatinya, teman-teman sekalian. Maka itu sebabnya kenapa kata Rasulullah ada 7 golongan orang yang Allah naungi di padang mahsyar. Salah satunya adalah orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kita punya masjid bagus-bagus, banyak masjid mewah-mewah, tapi kosong. Buat apa? Kita makmurkan masjid, teman-teman sekalian. Ramaikan masjid, isi dengan berbagai macam kegiatan. Anak-anak fitrahnya memang mungkin ada lari-lari, nggak apa-apa selagi tidak mengganggu perkara-perkara yang wajib dalam ibadah kita. Biarkan dia cinta masjid, karena kami, saya dan adik-adik dibesarkan untuk terus berada di masjid oleh orang tua kami. Jadi itu membekas sampai hari ini untuk tempat ini, masjid ini tempat berkumpulnya kekuatan, tempat menyatunya persatuan umat Islam, ukhuwah Islamiyah, tempat ta'lim, tempat kita belajar, tempat kita menaikkan iman kita. Ini masjid. Jadi masjid ini ramaikan, teman-teman sekalian, ramaikan dengan makmurkan masjid ini. Jadi kembali lagi kepada tadi keutamaan sholat kita bahas. Yang pertama keutamaan sholat tadi adalah dia sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Kedua, apa itu keutamaan sholat? Sholat itu mencuci dosa. Dalam setiap hari ada dosa mata kita memandang yang Allah benci, dosa telinga kadang-kadang kita dengar apa yang Allah haramkan. Hati ini kadang-kadang kita iri, dengki sama keberhasilan orang lain. Kita dendam, kita marah, kita benci, kotor hati ini, dosa. Kadang-kadang tangan ini kita zalim, kita jahat, atau kita menyentuh hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Pikiran kita kadang kita suka suuzon atau membayangkan yang lain-lain. Perbuatan-perbuatan dosa, banyak dosa-dosa yang kita mau Allah ampuni kita. Bagaimana cara dosa-dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah dengan sholat. Dengan sholat, teman-teman sekalian. Apa kata Rasul? Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu dia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, masuk ke sungai, bersihin setiap hari 5 kali, apakah tersisa kotoran walau sedikit? Para sahabat mengatakan tidak akan tersisa kotorannya. Sehari 5 kali dibasuh dengan air, gak mungkin ada kotorannya. Maka Nabi pun mengatakan, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah mengampuni dosa-dosa. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi bapak-bapak yang membiasakan anak-anak laki-lakinya sholat di masjid. Masya Allah, sejak kecil anak laki-laki itu terbiasa, hatinya terpaut dengan masjid. Masya Allah. Kemudian kita lihat lagi, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim? Tidaklah seorang Muslim ketika waktunya sholat wajib, lalu dia membaguskan wudhunya, ia khusyuk dalam sholatnya, ia menyempurnakan ruku'nya, melainkan itu menjadi penghapus dosa-dosanya selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar.
Jadi antara sholat satu dengan sholat lainnya adalah penggugur dari dosa-dosa kita, teman-teman sekalian. Kadang kita buat dosa sesuatu yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Kita perlu dosa-dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan sholat, teman-teman sekalian. Ketiga, apa sih keutamaan sholat? Sholat itu adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Maka Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaga sholatnya, dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan keselamatan. Dan orang-orang yang tidak sholat pada hari kiamat, dia bersama dengan Qarun, dia bersama dengan Fir'aun, dia bersama dengan Haman, dia bersama dengan Ubay bin Khalaf. Siapa itu? Qarun, kita tahu kisahnya ada dalam Al-Quran. Orang yang dulunya miskin, minta Nabi Musa doakan dia supaya dia kaya. Ketika dia kaya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sombong dan pamer, dan dia mengatakan kekayaannya karena dirinya sendiri, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah benamkan Qarun ke bawah tanah sampai harta-hartanya. Fir'aun seperti yang kita tahu, Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam kita tahu kisahnya Fir'aun. Haman itu siapa? Haman itu adalah penasehatnya Fir'aun, sama-sama jahatnya. Ubay bin Khalaf itu siapa? Ubay bin Khalaf itu adalah seorang tokoh kafir Quraisy yang aktif dalam menjelek-jelekan Nabi. Jadi orang-orang yang tidak salat akan digabungkan dengan orang-orang seperti itu, teman-teman sekalian. Tidak ada cahaya, tidak ada keselamatan sama sekali. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu kami ingin salat yang diterima oleh Allah, kami ingin salat yang diterima oleh Allah, bagaimana salatnya? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2 jelas ada salat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang seperti apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Mereka yang ketika salat khusyuk dalam salatnya. Apa maksudnya sholat khusyuk itu, teman-teman sekalian? Gimana caranya supaya kita bisa khusyuk, teman-teman sekalian? Kita akan bahas berikutnya. Tapi kita lihat dulu, Rasulullah juga mengingatkan pada kita semua. Ada orang yang sholat, teman-teman sekalian, tapi ketika dia sholat, dia mendapatkan 1/10. Ada yang mendapatkan 1/9 dari sholatnya. Ada yang mendapatkan 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 dan separuhnya. Jadi sholat kita ini beda-beda, wallahu a'lam, tergantung kekhusyuan kita ketika kita sholat. Ada sholat yang tidak diterima, ada sholat yang diterima, tapi mungkin hanya 1/10-nya kah, atau 1/9-nya, 1/8-nya. Kemudian teman-teman sekalian, kita diminta juga, sahabat Nabi namanya Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau juga berkata mengenai khusyuk, hati-hati, jangan kau ini khusyuk seperti khusyuknya orang-orang munafik. Apa itu khusyuk orang munafik, teman-teman sekalian? Jasadnya terlihat khusyuk, tapi hatinya tidak khusyuk. Itu khusyuknya orang-orang munafik. Rasulullah SAW juga ingatkan, teman-teman sekalian, yang pertama kali diangkat dari umatnya Rasulullah SAW adalah khusyuk. Kemudian yang diangkat terakhir nanti adalah sholat. Nanti ada orang-orang yang gak sholat, tapi pertama-tama itu khusyuknya dulu yang dihilangkan itu. Maka pertanyaan berikutnya, teman-teman sekalian, kalau begitu bagaimana caranya supaya kita bisa khusyuk? Kalau kita lihat para sahabat-sahabat Nabi, Masya Allah, lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika sholat, teman-teman sekalian, beliau itu seperti tongkat yang ditancapkan. Gerakannya tenang tapi khusyuk, ya, seperti tongkat yang ditancapkan, tegap. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengeraskan bacaannya, saking khusyuknya, paham dengan bacaan, tenang dalam gerakan, menghayati bacaan-bacaan sholat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selalu menangis, teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita baca Al-Fatihah saja, teman-teman sekalian, kita itu bisa berderai-derai air mata. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Kita ini manusia, kadang belok kanan, kadang belok kiri, udah tahu, udah belajar, masih melakukan kesalahan. Saya nasihat buat diri saya sendiri. Kita minta sama Allah, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Kadang-kadang kalimat itu saja bisa membuat kita menangis, teman-teman sekalian. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu khusyuk dalam salatnya, menangis ketika membaca ayat-ayat atau membaca doa dalam salat karena paham bacaan salat, tenang dalam gerakannya. Kita juga lihat Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu juga begitu. Apabila membaca,
Orang yang di belakangnya tidak bisa mendengarkan bacaannya. Karena apa? Karena tangisannya. Khusyuk dalam sholat, masuk ke dalam hatinya dalam sholat itu. Sama juga Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, saat sholat seolah-olah seperti tongkat kayu, teman-teman sekalian. Gak banyak gerakan, tenang dalam gerakan sholatnya. Kadang kita sholat, kita gelisah, terlalu banyak gerak, gak khusyuk jadinya. Begitu pula Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika datang waktu sholat, maka bergetar wajahnya. Perhatikan apa yang beliau katakan. Sungguh sekarang ini adalah waktu amanah yang Allah tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Mereka enggan untuk memikulnya dan takut dengan amanah ini. Tapi para manusia ini memikulnya. Jadi perkara sholat itu bukan perkara main-main, teman-teman sekalian. Para sahabat-sahabat Nabi menunjukkan betapa mereka khusyuk dalam sholatnya, betul dalam gerakannya, paham bacaannya, masuk ke dalam hatinya bacaan-bacaan sholatnya itu. Dikatakan hadis riwayat Abu Daud, sesungguhnya ada dua orang berada dalam satu sholat, akan tetapi perbedaan keutamaan pahalanya antara bumi dan langit. Jadi ada orang sholat tapi pahalanya berbeda. Yang satunya khusyuk, betul-betul ilallah karena Allah Subhanahu wa taala, khusyuk. Beda, sama-sama sholat tapi satunya nggak khusyuk, pikiran nggak kemana-mana, misalnya gerakan nggak tenang, tidak menyempurnakan sujud rukuknya misalnya. Terlihat dalam mata kepala kita sama-sama sholat, tapi di hadapan Allah itu bagai bumi dan langit, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian Rasul juga ingatkan, sejelek-jeleknya pencuri adalah mereka yang mencuri dalam sholatnya. Jadi ada pencuri sholat. Pencuri sholat, siapakah itu kata Rasul? Dia adalah orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, dia tidak menyempurnakan sujudnya, dia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika dalam sholatnya. Itu orang-orang yang disebut pencuri dalam sholat. Tidak sempurna gerakannya, tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, tidak dia tegakkan dengan betul-betul punggungnya misalnya. Itu yang disebut sebagai orang-orang yang pencuri dalam sholat. Jadi bagaimana cara kita khusyuk dalam sholat? Agar Isra Mi'raj ini kita bisa ambil ibrah hikmah sholat. Bagaimana cara khusyuk dalam sholat? Lakukan hal-hal yang membuat kita khusyuk. Apa itu? Persiapkan sholat. Jadi kalau sholatnya buru-buru atau sholatnya nunggu sinetron misalnya, nggak ada persiapan, pasti nggak khusyuk. Nanti sinetronnya iklan, dia baru sholat. TV-nya nggak dikecilin. Kalau sinetronnya mulai lagi, assalamualaikum, udah itu. Ya, ada kok begitu bu. Saking nggak mau ketinggalan sinetronnya misalnya. Supaya khusyuk, persiapkan sholat dari beberapa menit sebelumnya. Masya Allah bagi teman-teman yang tinggal di pesantren itu luar biasa. 10 menit itu paling terlambat ada di tempat sholat itu untuk mempersiapkan sholatnya. Kemudian tenang dalam gerakan. Jangan nggak tahu bacaannya, bacaan apa. Assalamualaikum Allahu Akbar, nggak tahu bacaannya apa. Jadi tenang dalam gerakan, kemudian kita paham dan kita tadabbur ayat-ayat yang kita bacakan ketika kita sholat. Kemudian cara khusyuk adalah anggap bahwa itu adalah salat terakhir kita. Ibu-ibu kalau dikatakan, dokter mengatakan, misalnya ada dokter yang mengatakan umur ibu sampai subuh nanti karena ibu penyakitnya sangat parah besar, pasti kita malam nanti kita bangun itu sholat malam, betul nggak? Nggak mungkin kita lalaikan sholat malam. Umur kita tinggal beberapa jam lagi. Namun, kenapa kita lalai dalam sholat? Karena kita merasa umur kita panjang, masih ada sholat-sholat berikutnya, sehingga kita lalai dalam sholat. Maka kata Rasul apa? Sholatlah seperti sholat orang-orang yang akan berpisah dengan dunia. Artinya kita anggap sholat itu sebagai sholat terakhir kita, pasti kita khusyuk. Berikutnya teman-teman sekalian, cara untuk kita bisa khusyuk juga adalah menjauhi was-was. Terkadang kita ini kerjaan syaitan, waswisu fi sudurina minal jinnati wan nas. Dia bisikkan was-was kepada kita. Ciri-cirinya apa? Kita ini wudu berulang-ulang. Tadi wudunya sah nggak ya? Ulang lagi, wudu lagi, berulang-ulang. Setan kirimkan was-was di hati kita. Nggak sholat kita, ya? Atau teman-teman sekalian, kita udah beribadah, berulang-ulang lagi, kita rasa ini nggak sah, ulang lagi ini nggak sah, ulang lagi ini nggak sah. Syaitan itu menyiapkan was-was ke dalam hati kita sehingga kita rasa ragu-ragu dalam melaksanakan ibadah kita, teman-teman sekalian. Termasuk juga supaya kita khusyuk, teman-teman sekalian, itu menjauhkan hal-hal yang membuat kita tidak khusyuk. Apa itu? Contohnya, ketika teman-teman mau buang air,
Masuk waktu sholat, didahulukan mana? Buang air dulu atau sholat dulu? Udah kebelet nih, ke toilet dulu, atau ada hidangan makanan depan mata kita nih, kita lapar banget. Ibu pilih yang mana? Sebentar waktu sholatnya masih panjang, itu udah lapar banget depan mata kita, misal nggak bisa tahan lagi, makan dulu. Kecuali waktu sholatnya udah mepet, sholat dulu. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, dalam hadis riwayat Muslim dikatakan tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada sholat bagi orang yang menahan kencing atau buang air besar. Jadi kita jauhkan perkara-perkara yang buat kita nggak khusyuk dalam sholat. Nanti dalam sholat, aduh kebelet, aduh gitu. Nanti begitu. Jadi pastikan, makanya perlunya persiapan sholat itu. Pastikan kita dalam keadaan tenang untuk kita melaksanakan gerakan-gerakan sholat kita. Termasuk teman-teman sekalian, kadang-kadang kita dalam sholat kita ada rasa gangguan-gangguan yang buat kita nggak fokus, kita nggak khusyuk. Ini pernah terjadi sahabat-sahabat sekalian. Uthman bin Abi al-As radhiyallahu anhu, beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW mengadukan gangguan-gangguan syaitan ketika beliau sedang salat. Rasul bilang apa? Itu adalah gangguan syaitan ketika engkau sedang salat. Namanya adalah khinzib. Jadi ada syaitan yang memang tugasnya gangguin orang salat. Makanya kadang ibu salat, aduh tadi masakan udah bener belum ya? Tadi api udah dimatiin belum ya? Utang di warung udah bayar belum ya? Kadang-kadang begitu tuh. Dalam sholat kita tuh kemana-mana itu. Memang ada setan yang tugas yang mengganggu kita sholat, namanya khinzib, teman-teman sekalian. Kata Rasulullah, jika kamu merasa diganggu olehnya, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan itu dan ludahlah ke kiri 3 kali. Tapi jangan sembur orang di samping kita ya Bu. Jangan nanti menyangka, oh 3 kali meludah, kita ludahin beneran. Jangan ya, bukan ludah beneran. Kita lihat juga ada orang di samping kita ludah, marah dia nanti. Ya. Jadi maknanya adalah meludah yang hanya seperti itu saja, bukan yang sembur gitu ya. Itu cara kata Rasulullah SAW, kalau kita merasa diganggu dalam sholat kita, boleh kita lakukan hal yang demikian. Jadi teman-teman semua, hari ini kita sudah membahas mengenai Isra Mi'raj, kita sudah membahas juga mengenai perkara sholat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah tolong kita untuk kita bisa sholat dengan khusyuk. Dan nasihat buat saya dan kita semua, kalau sholat itu ada yang menarik nih ya. Seorang anak bilang begini, Bapak kok sholat ngajinya kulhu lagi, kata anaknya. Kata bapaknya, ya karena bapak cinta sama surat kulhu, padahal hafalnya kulhu aja Bu ya. Kadang-kadang kita juga begitu. Artinya apa? Kita tambah. Jangan qul huwallahu ahad. Itu terus menerus dalam sholat kita berpuluh-puluh tahun. Tambahlah ayat-ayat itu. Tambahlah hafalan kita itu supaya dalam sholat juga banyak surat-surat yang kita bacakan. Walaupun ada pada zaman dulu itu ada seorang imam yang bacanya surat Al-Ikhlas saja. Sampai para sahabat Nabi tanya, kenapa dia baca Al-Ikhlas saja? Justru dengan Al-Ikhlas Allah yang membawa dia menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia cinta kepada Al-Ikhlas. Karena cinta pada Al-Ikhlas, bukan karena hanya hafal Al-Ikhlas. Beda ibu sekalian. Jadi anak-anak Pak Ud saja Masya Allah sudah hafal banyak sekali. Betul ya Bu? Maka kita juga harus menambah hafalan kita. Juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu juga yang jadi imamnya anak-anak perempuan di rumah. Misalnya kalau kita sholat di rumah, kita tambah hafalan kita insya Allah. Begitulah teman-teman sekalian. Terakhir dari saya, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana doa yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat ke-40. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dan anak-anak kita adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Kita doakan untuk kita dan anak keturunan kita agar mereka orang-orang yang menegakkan sholat. Jangan kita jadikan anak-anak kita pintar, hebat, berilmu, tapi lupa kepada Rabb-Nya. Untuk apa kita jadikan anak-anak kita berilmu, sekolah tinggi-tinggi? Orang yang berilmu sejatinya semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia akan taat ibadahnya, semakin tawadhu' dia. Itu yang dinamakan ilmu yang barokah. Kita mau anak kita sukses kaya raya, ya kaya raya yang mendirikan sholat, kaya raya yang membantu orang lain, bukan yang lupa kepada Rabb-Nya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua,
Amalkanlah doa ini agar anak keturunan kita semuanya adalah mereka-mereka yang mendirikan sholat. Termasuk untuk para gadis atau para ibu ayah yang hendak mencari mantu, pastikan periksa paling awal adalah sholatnya. Kalau dia tidak sholat, dia berani tinggalkan Allah. Bukan tidak mungkin dia juga berani meninggalkan kita satu hari nanti. Jadi periksa sholatnya. Kita pastikan imam kita, imamnya anak-anak kita, mereka yang kokoh dalam sholatnya, kokoh akidahnya, kokoh tauhidnya, disiplin dalam sholatnya. Bukan orang-orang yang tinggalkan sholat. Kalaupun ada yang mengatakan nanti saya akan perbaiki, kalau bisa pilih dari awal yang betul-betul menegakkan sholat. Kenapa kita tidak pilih dari awal? Memang dia orang yang menegakkan sholat, teman-teman sekalian. Jadi begitulah teman-teman sekalian. Semoga dalam penjelasan saya ini, kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Apapun itu menjadi nasihat untuk diri saya pribadi. Kita semakin concern dengan urusan sholat. Rasul katakan 7 tahun suruh sholat, 10 tahun tidak sholat kita pukul. Dalam artian pukul yang tidak menyakitkan teman-teman sekalian. Dengan salah, pukul yang tidak menyakitkan, yang tidak membekas, tapi pukul sebagai sebagai penyemangat bagi si anak ini untuk dia mendirikan sholat. Umur 7 tahun anak-anak kita kalau nggak sholat, disiplin kita, tegak kita untuk menyuruh dia sholat. Nggak boleh main-main. 7 tahun kata Rasul harus sholat. Adik-adik kita yang umur 7 tahun nggak boleh tinggalkan sholat. Anak saya umur 7 tahun nggak boleh tinggalkan sholat, harus sholat. Begitu teman-teman sekalian. Dan harapannya di bulan Sya'ban ini, insya Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Nggak ada yang tahu umur kita ya Bu, Pak. Kadang-kadang nggak sampai umur kita di Ramadan. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan, dan bulan Sya'ban ini kita latihan untuk perbanyak puasa, perbanyak sedekah, perbanyak qiyamul lail, perbanyak Quran untuk menyambut bulan suci Ramadan insyaallah. Baiklah teman-teman sekalian, alhamdulillah usai sudah ceramah saya pada hari ini. Saya akan tayangkan satu video. Mohon izin, 5 tahun belakangan ini kami